Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indrawati Ani, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan pada mata kuliah, konsep dan pembelajaran IPA di kelas tinggi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan ruminansia yaitu sapi dan sistem pencernaan pada hewan aves atau burung. Nah, sebelum saya menjelaskan sistem pencernaan pada hewan ruminansia yaitu sapi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu hewan ruminansia. Hewan ruminansia atau hewan memama biak adalah hewan yang memiliki banyak lambung atau ruang perut. Mereka adalah hewan herbivora atau pemakan rumput seperti sapi, kambing, domba, rusa, jerapah, dan lain-lain. Sistem pencernaan hewan-hewan ini lebih kompleks. Makanan hewan ini mengandung banyak selulosa yang sulit dicerna oleh hewan-hewan pada umumnya, sehingga sistem pencernaan ruminansia berbeda dengan hewan lainnya. Selanjutnya, saluran pencernaan pada hewan memama biak. Saluran pencernaan hewan memama biak terdiri atas 1. Mulut, 2. Kerongkongan atau esofagus, ketiga perut besar atau rumen, keempat perut jala atau retikulum, kelima perut kitab atau omasum, keenam perut masam atau abomasum, ketujuh usus halus, kedelapan usus besar, kesembilan anus. 1. Mulut. Pada rongga mulut terdapat gigi. Hewan memama biak tidak mempunyai gigi seri atas dan gigi taring. Namun gigi gerahamnya lebih banyak dibandingkan gigi manusia, karena geraham tersebut digunakan untuk mengunyah makanan yang mengandung banyak serat. Gigi seri sapi berbentuk seperti kapak yang sesuai untuk menjepit dan memotong makanannya yang berupa rumput. Gigi geraham berbentuk datar dan lebar yang berfungsi untuk mengilas makanannya. Di antara gigi seri dan gigi geraham terdapat ruang yang disebut diastema. Nah, ini gambar susunan gigi hewan memama biak. 2. Kerongkongan atau esofagus. Hewan memama biak seperti sapi memiliki kerongkongan yang sangat pendek dan lebar, serta lebih mampu berdilatasi atau membesar. Kerongkongan sapi berdinding tipis yang panjangnya sekitar 5 cm. 3. Lambung. Lambung ruminansia terdiri atas 4 bagian yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan abomasum atau perut masam yang memiliki ukuran bervariasi sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya. Lambung sapi sangat besar, diperkirakan sekitar 3/4 dari isi rongga perut. Lambung mempunyai peranan penting untuk menyimpan makanan sementara yang akan dikunyah kembali atau kedua kali. Pada lambung juga terdapat proses pembusukan dan peragian atau fermentasi. 4. Usus halus. Usus sapi sangat panjang. Usus halus sapi bisa mencapai 40 meter. Kondisi ini dipengaruhi oleh makanannya yang mengandung banyak serat atau selulosa. 5. Usus besar. Usus besar pada sapi berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. 6. Anus. Anus merupakan tempat pengeluaran feses. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pencernaan pada hewan ruminansia, yakni sapi. Proses pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Saat di mulut, makanan yang berupa rumput dicampur dengan air liur oleh gigi seri dengan bantuan lidah. Makanan yang masih kasar ditelan menuju rumen melalui kerongkongan. Makanan disimpan sementara di dalam rumen.
Di rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Dari rumen, makanan menuju retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan mekanis untuk dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar yang disebut bolus. Pada saat istirahat, bolus akan dikeluarkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah lagi oleh gigi geraham dan dicerna secara kimiawi oleh enzim selulase. Enzim selulase akan mengubah selulosa menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa akan diubah menjadi asam organik, karbon dioksida, dan metana. Kemudian, makanan yang sudah dicerna untuk kedua kalinya akan masuk ke omasum melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, bolus dicerna secara mekanis. Pada omasum terdapat kelenjar yang memproduksi enzim, dan enzim tersebut akan bercampur dengan bolus. Bolus ini kemudian masuk ke dalam abomasum. Abomasum merupakan lambung yang sebenarnya atau lambung sejati. Di dalam abomasum, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Enzim-enzim ini dihasilkan oleh bakteri dan seliata yang bersimbiosis dengan hewan memama biak. Di abomasum, bakteri tidak dapat bertahan hidup karena pH yang sangat rendah. Akibatnya, bakteri tersebut akan mati. Bakteri yang mati tersebut digunakan sebagai sumber protein bagi hewan memama biak. Selanjutnya, sari-sari makanan masuk ke usus halus dan diserap oleh kapiler-kapiler darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa-sisa makanan bakteri dan seliata masuk ke usus besar dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Nah, sekarang kita sudah mengetahui sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan aves atau burung. Hewan aves adalah kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap, serta merupakan hewan berdarah panas. Contoh hewan aves yaitu ayam, burung merpati, burung pipit, bebek, dan lain-lain. Makanan hewan aves berupa biji-bijian. Saluran pencernaan hewan aves atau burung terdiri atas 1. Rongga mulut, 2. Kerongkongan, 3. Tembolak, 4. Lambung kelenjar, 5. Lambung pengunyah, 6. Usus halus, 7. Usus besar, 8. Kloaka. 1. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut burung tidak terdapat gigi, sehingga makanan tidak dikunyah dan langsung menuju kerongkongan. 2. Kerongkongan. Kerongkongan adalah tempat mencampurkan dan membasahkan makanan dengan air ludah sehingga makanan menjadi licin. 3. Tembolok. Tembolok merupakan pelebaran ujung bawah kerongkongan. Tembolok berbentuk kantung. Tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. 4. Lambung kelenjar. Lambung kelenjar merupakan dinding otot yang sangat tipis dan mengandung banyak kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini menghasilkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna makanan secara kimiawi. 5. Lambung pengunyah. Kontraksi otot yang terjadi pada lambung pengunyah ini mencerna makanan secara mekanik. Di dalam lambung pengunyah sering terdapat batu-batu kecil atau pasir. Batu-batu kecil atau pasir membantu proses pencernaan. 6. Usus halus. Usus halus merupakan tempat berlangsungnya pencernaan dan penyerapan. 7. Usus besar. Usus besar merupakan tempat mengatur kadar air sisa sari makanan. 8. Kloaka. Kloaka merupakan muara 3 saluran, yaitu saluran pencernaan, saluran urin, dan saluran kelamin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pencernaan pada hewan aves atau burung. Proses pencernaan pada hewan aves atau burung dimulai dari rongga mulut. Dalam rongga mulut terdapat lidah yang kecil, kaku, tebal, dan runcing, serta dilapisi oleh zat kitin.
Burung tidak memiliki gigi sehingga makanan yang masuk ke dalam mulutnya tidak dikunyah, tetapi langsung dilanjutkan menuju kerongkongan. Selanjutnya tembolok. Tembolok adalah pelebaran ujung bawah kerongkongan dan berbentuk seperti kantung. Setelah melalui tembolok, kemudian makanan akan didorong menuju lambung kelenjar yang memiliki dinding yang tipis, serta menghasilkan banyak enzim pencernaan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Beberapa enzim yang dihasilkan yaitu asam lambung, mukos, dan enzim pencernaan seperti pepsin yang disekresikan oleh sel khusus yang terdapat di dalam lambung. Setelah melalui lambung kelenjar, makanan kemudian akan memasuki lambung pengunyah atau lambung otot. Lambung pengunyah ini fungsinya hampir sama seperti lambung manusia, yaitu untuk membolak-balikan makanan agar mudah hancur, sehingga pencernaan di lambung pengunyah ini disebut dengan pencernaan mekanik. Lambung pengunyah burung pemakan biji-bijian sering terdapat batu-batu kecil atau pasir yang berguna untuk membantu proses pencernaan. Setelah itu, makanan akan masuk usus halus. Usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas. Enzim lain juga berupa empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk memecah lemak yang berstruktur rumit menjadi lebih sederhana sehingga mudah diserap. Sari-sari makanan tersebut kemudian akan diserap oleh pembuluh-pembuluh darah di usus halus. Selanjutnya, sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap kemudian akan masuk ke dalam usus besar untuk dijadikan feses. Feses tersebut kemudian akan menuju rektum dan dikeluarkan melalui kloaka. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.